Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad qamaril wujudi fi hadal yaum wa fi kulli yawmin fi yawmil maut sirran wa jahran fi dini wa dunyaya wal akhirah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, di malam setelah kita tadi melaksanakan merayakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, kita doakan mudah-mudahan Indonesia adalah negara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Shalawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan alam habibana nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, para sahabat, para tabiin, pengikut tabiin, para syuhada, para solihin, sampai ke kita semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatul udma di yaumil qiyamah. Para hadirin, para penonton rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya untuk membacakan, untuk menyingkap nasihat-nasihat dari Tuan Guru kita, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dalam kitab Al-Fathur Rabbani Al-Qaid Rahmani, yaitu halaman 30 sampai 31, yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini sudah masuk kepada majelis 3 yang terakhir, tema yang ke-16 ya. Setiap paragraf saya jadikan tema ya, setiap paragraf saya jadikan tema. Alhamdulillah sudah majelis ketiga, insya Allah nanti majelis keempat. Nah, untuk supaya lebih lebih berurutan nanti bisa boleh dibuka YouTube-nya, yaitu YouTube AA Irman MR ya. Itu dari awal 311 majelis ke-1, majelis sampai majelis ke-16 sampai tema majelis ke-1 temanya 18 tema, majelis kedua 13 tema, dan majelis ketiga yang terakhir ini adalah 16 tema. Mudah-mudahan pada intinya adalah dalam kitab beliau ini, pada intinya yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang bertakwa, menjadi kekasih Allah. Tidak ada saya membahas dari majelis 1 sampai majelis ketiga yang aneh-aneh, yang terbang, yang apalah ini menerangkan tentang syariat. Kata Syekh, terangkan fondasinya itu adalah tauhid, dan bangunannya adalah syariat. Jadi antara tauhid dan syariat itu tidak bisa dipisahkan. Jadi nggak ada yang aneh. Justru ajaran Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini adalah sesuai dengan ketentuan Rasulullah SAW, sunnah-sunnahnya. Jadi kalau ada yang aneh-aneh itu harus ada baiat, kemudian tidak sholat ya, karena sudah ma'rifatnya tinggi. Itu bukan ajaran Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bukan. Karena Tuan Syekh saya menerangkan ya, majelis 1 sampai majelis 3 tentang sholat, tentang berjamaah, tentang sodaqoh, tentang ya kehidupan sehari-hari, tanggung jawab terhadap rumah tangga, kemudian bertaubat, ikhlas, sabar. Itu saja ya, sehari-hari kita sebetulnya tidak jauh, tidak apa-apa, tidak melayang kemana-mana. Itulah ajaran Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Syekh, saya bahkan beliau dengan tegas, saya tidak mengurangi, tidak menambah aturan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya akan bacakan yang berjudul insya Allah pada kesempatan kali ini adalah tentang
takwa adalah pintu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam kitab Al-Fathur Rabbani Qadir Rahmani halaman 30 sampai 31. Halaman 30 sampai 31 posisi bagian bawah ya, kemudian 31-nya posisi bagian atas. Nah, saya akan bacakan. Ya gulamu, wahai pemuda. Di sini Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani seperti biasa dengan kasih sayangnya kepada kita, dengan cintanya kepada kita, itu wahai gulam, wahai anak ya. Wahai anakku, wahai gulam. Kemudian kata beliau, in aradta alla yabqa baina yadayka babum muglaqun fataqillaha azza wa jalla. Jika engkau, kata Syekh, menginginkan agar tidak ada satu pintu yang tertutup di hadapanmu, maka bertakwalah kepada Allah. Artinya maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Artinya apa? Nah, salah satu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala supaya pintu itu terbuka ya, di hadapan Allah, pintu kebaikan ya, pintu taubat, pintu rahmat, pintu rizki, pintu apa saja ya, pintu kebaikan-kebaikan itu adalah kuncinya adalah takwa. Jangan sampai, kata Syekh, tertutup. Artinya apa tertutup? Berarti kita jauh. Di sini bukan tertutup Allah Subhanahu wa taala tidak membuka rahmatnya, tidak membuka taubatnya. Artinya Allah jauh terhadap kita. Allah jauh terhadap kita. Ya, karena apa? Karena dengan dosa, dengan maksiat, dengan maksiat. Nah, kata Syekh, untuk membukakan pintunya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu supaya kita selamat dunia, selamat akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat. Takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Perintah Allah tentunya menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan menjauhkan larangan-larangan Rasul. Jadi menjalankan perintah Allah dan perintah Rasul dan menjauhi larangan Allah dan larangan Rasulullah SAW. Nah, kata Syekh, kalau ingin kita menjadi kekasih Allah adalah yaitu kita mendekatkan takwa kepada Allah dan adalah menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Jadi tidak melenceng terhadap ajaran-ajaran Islam yang gak ada yang aneh-aneh, bahkan tidak terlalu tinggi ya. Penjelasannya adalah tentang kehidupan sehari-hari kita, tidak jauh dengan sunnah Rasulullah. Kemudian kata Syekh, fa innahu miftahu kulli babin. Karena sungguhnya takwa itu adalah kunci bagi setiap pintu. Salat didasari itu dengan takwa, baca Quran dengan takwa. Kalau kita ingin berkomunikasi dengan Allah, baca Al-Quran. Kalau kita ingin dekat dengan Allah, as-salatu wassalatu min rabbi, salat itu adalah langsung hubungan dengan Allah, adalah salat. Jadi adalah takwa ya, sedekah dengan takwa. Kebaikan itu semuanya didasari dengan takwa. Hormat kepada orang tua ya. Para pemuda ini yang masih ada orang tuanya, mumpung masih hidup, maka berbaktilah kepada orang tua. Berbaktilah kepada orang tua, itulah pintu surga ya. Pintu surga kalian itu adalah di rumah masing-masing, ibu bapak kalian. Kalau sudah tidak ada seperti saya ya, ibu bapak sudah meninggal, berarti pintu itu sudah tertutup. Pintu surga, pintu tertutup, hanya mendoakan ya, hanya mudah-mudahan
almarhumah ibu bapak kita itu, mudah-mudahan mereka di alam kuburnya mendapatkan kenikmatan dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama guru-guru kita yang masih hidup, mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan ilmu itu adalah jasa-jasanya para guru, para guru kita. Mudah-mudahan mereka yang masih hidup disehatkan oleh Allah, baik guru itu guru di sekolah, guru di madrasah, guru di pesantren, ya, guru di universitas, ya. Itu adalah guru, mari kita doakan keberkahan ilmunya. Alhamdulillah. Kemudian takwa itu adalah karena sungguhnya takwa itu kunci bagi pintu-pintu semuanya. Perintah-perintah Allah didasari dengan takwa, menjauhi larangan Allah semuanya juga didasari dengan takwa, Nah, kata Allah, kalau Allah Ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dalam Al-Quran, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membuka jalan keluar baginya dan menganugerahkan rizki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi kalau kita dalam Al-Quran ini dijelaskan, kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah akan membukakan jalan keluar baginya. Jalan apa saja? Mencari rizki dimudahkan, ya. Kemudian masalah-masalah diringankan. Mungkin hutang-hutang pun akan mudah terbayar kalau kita dekat kepada Allah, kalau kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, ya. Ar-Rahman Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bangun malam di sepertiga malam menghamparkan sajadah, kemudian kita melaksanakan sholat taubat, ya. Kemudian kita melaksanakan sholat tahajud, sholat hajat, ya. Sholat istikharah, kemudian berdoa kepada Allah, baca Quran, baca sholawat. Insya Allah Allah akan membukakan jalan-jalan keluar baginya kita dan menganugerahkan rizki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Rizki itu ada saja. Ini rizki dari siapa ya? Misalkan itu bertanya, tapi ada. Alhamdulillah. Oh, ada yang ngasih, ada yang tidak disangka-sangka aja. Itu adalah ciri-ciri orang yang bertakwa, akan diberikan jalan keluar dan rizki yang tidak disangka-sangka. Kemudian kata Syekh, la tu'aridil haqqa azza wa jalla fi nafsik wala fi ahlika, fi nafsik wala fi ahlika wala fi malika wala fi ahli zamanika. Janganlah engkau menentang hak azza wa jalla, baik dalam urusan dirimu, keluargamu, harta, maupun pada orang-orang di zamanmu. Jadi kita tidak boleh menentang hak, ya. Menentang hak baik dalam urusan dirimu, keluarga, menentang takdir, ya. Menentang takdir yang telah diberikan kepada kita semuanya, maka terima dengan ikhlas, terima dengan sabar, ya. Terima dengan lapang dada. Tidak boleh menentang hak, tidak boleh menentang takdir urusan dirimu. Kita berdoa, bertawakal, berusaha bertawakal kepada Allah. Keluargamu, ya, keluargamu, hartamu, ya, jangan kita menanyakan. Orang mukmin itu, kata Syekh, dibahas dari kemarin mengenai kita tidak boleh tergesa-gesa, karena tergesa-gesa itu adalah perbuatan setan, ya, perbuatan setan. Maka di sana harus tenang, tumaninah, ya, tenang, tumaninah, sabar, supaya itu karena ketenangan datang dari Allah Subhanahu wa taala, sementara tergesa-gesa itu berasal dari setan. Jadi kita tidak boleh menentang
menentang tentang urusan keluargamu, hartamu. Kita tidak boleh bertanya-tanya, kata Syekh. Jangan, orang mukmin itu jangan bertanya mengapa demikian, mengapa. Terima aja. Tapi kita tetap harus berusaha mencari jalan keluar, ya. Berusaha mencari jalan keluar dan bertawakal. Itu bertawakal kepada Allah, keluargamu, hartamu, maupun pada orang-orang di zamanmu. Nah, kita harus baik abdu minanas kepada orang-orang, ya. Jangan sampai merugikan orang lain, jangan sampai kita merugikan kelompok dan lain sebagainya, merugikan. Makanya di sini harus ku angkusakum, jagalah dirimu, wahalikum naro, dan keluargamu dari api neraka. Jaga lidah, jaga sikap, ya. Jangan sampai merugikan orang lain, merugikan kelompok. Nah, banyak sekali ketika ada yang berceramah itu menyinggung, ya. Padahal ceramah itu lurus saja lah, lurus saja, sesuai dengan arahan dari sumbernya, baik dari kitabnya Al-Quran, Sunnah. Kemudian kata Syekh, matastahi ta'muruhu ayyughayyira wa yubaddila. Tidakkah engkau malu menyuruhnya untuk mengubah, mengganti ketetapannya? Kita berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita disuruh untuk berdoa. Yang tidak boleh itu menentang, tidak boleh itu menentang takdir, menentang keputusan Allah. Tapi kalau kita berdoa untuk kebaikan kita, itu dianjurkan. Yang tidak boleh itu adalah, kata Syekh, menentang takdir, mengubah, mengganti ketetapan. Ini terkadang, ya, kita menyaksikan ada orang yang ingin kelihatan cantik, ya, pakai operasi plastik. Kemudian bahkan ada yang dia ingin menjadi hewan, ya, ingin menjadi hewan, maka berubah dia menjadi hewan. Bahkan ada yang pingin laki-laki seperti perempuan dan perempuan seperti laki-laki. Itu dilarang. Bahkan tidak akan menghirup, kata Rasul, baunya surga. Kalau tidak akan menghirup baunya surga, apalagi masuknya, yaitu wanita yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai wanita. Apalagi kalau misalkan hubungan sesama jenis, ya, laki-laki sama laki-laki, naudzubillahi min dzalik, ya Allah, mudah-mudahan dijauhkan. Kemudian perempuan sama perempuan, yaitu LGBT itu adalah seperti kaum Nabi Lut, ya, itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam bumi, ya, ke dalam bumi. Jadi mudah-mudahan negeri kita dijauhkan dari mara bahaya, ya. Makanya LGBT itu L-nya itu longsor, ya. G-nya itu adalah gempa, B-nya banjir, T-nya itu tsunami, ya. Nah, itu mudah-mudahan dijauhkanlah dari berbagai macam mara bahaya. Jadi kita mara bahaya dan bencana mudah-mudahan Allah menjauhkan, dan negara kita mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia engkau malu menyuruh untuk mengubah dan mengganti ketetapan. Kemudian anta ahkamu minhu wa alamu minhu wa arhamu minhu. Apakah engkau merasa lebih bijaksana darinya, lebih tahu darinya, dan lebih penyayang darinya? Ini adalah sindiran saya kepada orang-orang yang menentang Allah, menentang takdir Allah, ya, menentang dari Allah. Apa engkau lebih bijaksana, lebih tahu darinya, dan lebih penyayang? Tidak ada. Kita tidak bisa menjadi bijaksana,
tahu darinya, penyayang darinya. Hanya Allah Subhanahu wa taala pemilik itu. Kemudian kata Syekh, anta wa khalqu kulluhum ibaduhu. Engkau dan seluruh makhluk adalah hamba-hambanya. Jadi semuanya kita adalah hamba Allah. Hamba Allah, kita hamba Allah, tidak bisa, kita tidak mempunyai kekuatan apapun. Kita hanya memohon kepada Allah. Kita tidak berdaya apapun, kita tidak punya kekuatan apapun. Kita tidak punya apapun, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala yang harus digunakan oleh kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, huwa mudabbiruka wa nudabbiruhum. Huwa mudabbiruka wa mudabbiruhum. Dialah yang mengatur dirimu dan mengatur mereka. Jadi Allah lah yang mengatur kita, mengatur alam semesta, mengatur semuanya, ya, mengatur hidup kita, mengatur rezeki, mengatur kita bangun sampai tidur lagi, itu diatur oleh Allah. Kita bisa bernapas, itu diatur oleh Allah. Kita bisa berjalan, itu adalah nikmat dari Allah. Kita bisa mendengar, itu nikmat dari Allah, diatur. Kita tidak bisa mengatur sendiri. Coba kita, kalau kita tidak bisa bernapas, tentunya akan meninggal. Kalau kita tidak bisa melihat, ini kenikmatan yang luar biasa. Kemudian kata Syekh, in aradda suhbatahu fid dunya wal akhirati fa'alaika bisukuni wa sukuti wal khorosi. Jika engkau menginginkan kebersamaan dengannya dunia dan akhirat, maka wajib bagimu untuk tenang, diam, dan menahan dari protes. Jadi apapun yang telah diterima, yang diberikan oleh Allah, kita terima dengan tenang, diam, dan menahan diri. Tidak menentang, ya, tidak menentang, menerima apa adanya. Kalau yang baik-baik kita bersyukur kepada Allah, ya. Kemudian yang jelek-jelek, ya, yang baik-baik itu dari Allah, yang jelek-jelek dari kita sendiri pada intinya. Maka ada yang ketentuan iman kepada kodar yang jelek, maka kita bersabar. Innallaha ma'as-sabirin. Dan yang baik tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, auliyaullahi azza wa jalla muta'addibuna baina yadahi. Kekasih Allah azza wa jalla senantiasa beradab di hadapannya. Para wali kekasih Allah, ya, disebut dengan wali kekasih Allah. Ini adalah sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun bisa menjadi kekasih Allah asal takwa, kata Syekh, takwa dan menjalankan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu adalah bisa menjadi kekasih Allah. Nah, para wali kekasih Allah itu senantiasa beradab di hadapan Allah. Nah, ketika sholat, ketika apapun, rendah hati dan rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rendah hati dan rendah diri. Kalau kita sesama manusia, rendah hati, tidak sombong. Kalau rendah diri di hadapan manusia itu tidak boleh. Rendah hati boleh, rendah diri di hadapan manusia tidak boleh. Tapi di hadapan Allah harus rendah hati dan rendah diri. Kemudian la yataharrakuna harakatan wala yakhatuna khatwatan illa biidni sorihin minhu liqulubihim. Mereka tidak melakukan suatu gerakan dan tidak melangkah satu langkah pun melainkan dengan izin yang jelas kepada hati mereka. Nah, kita pun sama. Saya di sini, ya, berbagi nasihat, sebetulnya menasihati diri pribadi, ya. Ya, menasihati, ada berkeinginan ingin meluruskan, sebetulnya pada intinya ingin meluruskan ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang sekarang banyak penyimpangan. Ini adalah saya tergugah ingin membahas dalam kitab Fathur Rabbani ini, mengungkap nasihat-nasihat Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ternyata tidak seperti itu, ya. Itu orang-orang yang itu adalah murid-muridnya yang terlalu fanatik, ya.
terlalu fanatik sehingga ada tentang bisa terbang dan lain sebagainya. Ini saya belum menemukan dari majelis 1 sampai majelis 3 ini mengenai kelebihan, mengenai karomah ya, mengenai apa karomah, mengenai dirinya sendiri. Karomah itu ada ya, tapi beliau itu rendah hati, tidak membicarakan tentang apa rendah hati ya. Beliau tidak membicarakan kelebihan, beliau hanya berbicara ini adalah karunia Allah, ini adalah taufik Allah. Nah kalau beliau berceramah juga itu menyampaikan saya tidak bisa bicara apa-apa, ini hanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah mudah-mudahan ini bisa meluruskan ajaran-ajaran tasawuf yang terlalu tinggi, yang terlalu dipahami ya. Kemudian harus baiat dan lain sebagainya. Ternyata Syekh adalah ahli fikih, ahli usul fikih, ahli syariat ya, ahli syariat. Kemudian kata Syekh, la ya'kuluna minal asya'i mubahati wa la yalbasuna wa la yankihuna wa la yatasarrafun fi jami'i asbabihim illa biidnin sorihin likulubihim. Mereka tidak makan dari hal-hal yang mubah, tidak berpakaian, tidak menikah, dan tidak bertindak dalam segala urusan mereka melainkan dengan izin yang nyata bagi hati mereka. Mereka tidak makan hal-hal yang mubah, tidak berpakaian, tidak menikah, dan tidak bertindak dalam segala urusan mereka melainkan dengan izin yang nyata bagi mereka. Nah di sini artinya yang mereka wala ya'kuluna asya mubahati wala yalbasuna wala yankihuna wala yatasarrafuna fi jami'in asbabihim illa biidni sorihin likulubihim. Mereka tidak makan hal yang mubah, tidak berpakaian, tidak menikah, dan tidak bertindak dalam segala urusan mereka melainkan izin yang nyata bagi hati mereka. Semuanya adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya apapun itu kehendak Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala yang terjadi dalam diri kita. Daun yang jatuh pun itu berasal dari Allah. Kata Syekh, hum qiyamun ma'al haqqi azza wa jalla, qiyamun ma'a muqallibil qulubi wal absar. Mereka senantiasa berdiri bersama Azza wa Jalla, berdiri bersama Zat yang membolak-balikan hatinya. Jadi kalau orang-orang yang bertakwa itu berdiri dengan hak Azza wa Jalla, berdiri bersama Zat yang membolak-balikan hati dan penglihatannya. Kemudian kata Syekh, la qarara lahum ma'a rabbihim azza wa jalla hatta yalqahu bi qulubihim fid dunya wa bi ajsadihim fil akhirah. Tidak ada tempat perhentian bagi mereka bersama Rabb mereka azza wa jalla sampai mereka menemuinya dengan hati mereka di dunia, dengan jasad mereka di akhirat. Tidak ada tempat perhentian bagi mereka bersama Rabb mereka azza wa jalla sampai mereka menemuinya dengan hati mereka di dunia dan dengan jasad mereka di akhirat. Artinya semuanya di dunia dan di akhirat itu mereka akan bersama Allah Subhanahu wa taala, bersama Allah Subhanahu wa taala. Di dunia mereka mendapatkan petunjuk dari Allah, di akhirat pun sama mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Ya, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kebahagiaan menjadi orang-orang yang bertakwa ya. Al jannatu u'iddat lil muttaqin. Surga itu tempatnya orang-orang yang bertakwa. Maka doa beliau marilah kita aminkan. Allah bina syafina wa karimina sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu an kulli sahabati rasuli ajmain amin ya rabbal alamin. Kata beliau, Allahumma rzuqna liqa'aka fid dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna liqa'aka fid dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna liqa'aka fid dunya wal akhirah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kesempatan untuk bertemumu di dunia dan di akhirat. Allahumma rzuqna liqa'aka fid dunya wal akhirah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kesempatan untuk bertemu denganmu di dunia dan di akhirat.
ladadna bil qurbi minka wa ru'yati laka. Berilah kami kelezatan berdekatan denganmu dan memandangmu. Ij'alna mimman yarada bika amman shiwaka, dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang ridho kepadamu daripada selainmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan perihalah kami dari siksa mereka. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya pribadi. Sebetulnya hanya saya menyampaikan nasihat-nasihat beliau dalam kitab Al-Fathur Rabbani Al-Qaidur Rahmani. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri. Mohon maaf atas kekurangan. Kalau benar itu datang dari Allah, kalau salah itu datang dari kebodohan pribadi. Wa iyyakum syabam faminallah wa iyyakum hatam famini. Billahi taufiq waliyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.